dia mengatakan ila itu bermakna lil ghayah. Nah, jadi cukup sampai di sini saja, ini sini. Nggak perlu dipanjangkan ke sini, sudah sah lil ghayah. Kenapa demikian? Dia berdalil dengan ayat lain juga. Wa atimmus syiyama ilal lail. Maka sempurnakanlah puasa sampai pada malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semuanya, dimanapun Anda semua berada, insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan sedikit muzakarah, yaitu mengkaji, mentadabburi ilmu yang berkaitan dengan masalah wudu. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk pada pembahasan hukum membasuh kedua tangan. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Hukmu ghuslul mirfaqain fil wudu'i. Hukum membasuh kedua siku pada waktu berwudu. Jadi pembahasan kita di sini adalah hukum membasuh kedua siku ketika kita berwudu. Ittafaqul ulama'u ala anna ghuslal yadayn al-kaffain wa dhira'ain min furudil wudu. Nah, jadi membasuh kedua siku, para ulama di sini bersepakat. Jadi tidak ada yang menyelisihinya. Semua para ulama bersepakat bahwa membasuh kedua tangan adalah salah satu rukun daripada rukun wudu yang 5. Fausilu wujuhakum wa aydiyakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ghuslul mirfaqain fil wudu ruknun min arkanil wudu, yaitu rukun daripada rukun-rukun wudu. Jadi semua para ulama bersepakat. Dalilnya apa? Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa ikhtalafu fi idkhalil marafiq fil wudu'i wal khilafu ala qaulain. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya ada perbedaan pendapat para ulama ketika membasuhnya ini, apakah melebihi siku atau hanya sekedar sampai siku saja. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat kita kan, karena ayatnya satu, ya, ayatnya satu, tetapi para ulama gara-gara huruf ila mereka berbeda pendapat. Kenapa demikian? Karena di sini ila di dalam bahasa Arab al-ishtirakul makna. Al-ishtirakul makna. Jadi makanya ke dalam kaidah usul fikih yang saya buat itu kan gini. Ishtirakul makna ya yadullu ala kasratil ma'an. Ishtirakul lafz ishtirakul lafzi yadullu ala kasratil ma'an. Itu banyaknya berserikatnya banyak lafaz di situ, bermakna banyak sekali maknanya. Jadi banyak sekali maknanya. Wa qaulul awal, yaqulu qaulul awal yajibu idkhal al-mirfaqain fil wudu'i. Jadi yajibu. Jadi para ulama yang pendapat pertama mengatakan wajib membasuh kedua tangan ini sampai siku. Artinya adalah ini siku ke atas sampai sini. Yajibu idkhalul mirfaqain. Jadi ini kedua siku ini adalah masuk ke dalam wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi para ulama ketika basuh sini sampai, intinya ini kan siku sampai atas. Ila bimana ma'a wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum ay bimana al-ma'a. Al-amru bi ghuslil yadain ma'al mirfaqain. Jadi di sini
Kemudian hadis yang kedua yang dijadikan dalil jumhur ulama di sini adalah dari Abu Hurairah, ya, annahu ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adhi thumma al-yusra kadzalik thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah yatawadda. Hadza yadullu ala anna al-yad tastamilul mirfaqain. Jadi Rasulullah ketika itu membasuh kedua tangan kanannya itu hatta asyrafil 'adh, sampai di sini. Summal yusra begitu juga. Nah, ini. Jadi ila di sini bermakna ma'a atau kamil, itu secara sempurna. Yang kedua di dalam hadis yang lain disebutkan kan, disebut itu adalah tambahan dari Abu Hurairah, Quran muhajjalin, itu sungguh mulia atau sungguh beruntung nanti pada hari kiamat orang-orang yang pada hari kiamat itu ketika dibangkitkan nanti semua anggota wudunya itu bersinar min asaril wudu, dari bekas wudunya, maka hendaklah dia memanjangkan atau melebihkan bagian dari anggota wudu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu kemudian dalil yang kemudian pendapat kedua, la yajibu idkhalul mirfaqain wa qala qaulus tsani la yajibu idkhal mirfaqain fil wudu'. Ba'da Zahiriyah mengatakan pendapat kedua ketika ilal mirfaqain bimakna adalah di sini bimakna al-ghayah. Jadi sampai. Jadi ila bimakna ta'ti li nihayatil ghayah. Sampai hadil ghayah. Jadi basuhlah kedua tangan sampai siku. Berarti kalau sudah sini sudah cukup. Enggak perlu dilebihkan. Karena ila di situ bukan bermakna semuanya, tetapi ila bimakna nihayatil ghayah, yaitu sampainya air kepada siku. Nah, ini. Jadi pendapat kedua mengatakan sudah sampai siku saja sudah. Sudah cukup karena ila itu bermakna ghayah itu sampai. Nah, sini. Kemudian lalu bagaimana dia juga seperti misalkan di sini dia berdalil, ya. Dalil dengan ayat lain juga, summa atimmus siyama ilal lail. Al-hadd wal ghayah minhu qawlihi ta'ala summa atimmus siyama ilal lail. Fayakunul mirfaq haddu yantahi ilaihi al-ghus wa yakunul murad bi itlaqil yad al-kaf. Yang tadi zalika imtidarul ghus ila mirfaq wa adami dukhuli fil ghusli. Kuat juga dalilnya. Nah, ini Khalil, ya. Jadi dia mengatakan ila itu bermakna lil ghayah. Nah, jadi cukup sampai di sini saja, ini sini. Enggak perlu dipanjangkan ke sini, sudah sah. Lil ghayah. Kenapa demikian? Dia berdalil dengan ayat lain juga. Wa atimmus siyama ilal lail. Maka sempurnakanlah puasa sampai pada malam hari. Jadi ketika kita berpuasa, kemudian kita sempurnakan sampai maghrib. Apakah setelah maghrib, setelah kita makan pun diperintahkan puasa? Tidak. Karena batasan puasa itu adalah dari terbit fajar sampai maghrib. Tidak pernah melebihi dari batasan yang telah ditentukan oleh ilal ghayah. Ilal lail. Paham? Jadi kuat juga nih. Nah, kalau di sini qaulur rajih min aqwal al-ulama. Jadi muallif mentarjihkan di sini qaulul awal. Yajibu ghuslul mirfaqain ma'al yadain. Tetapi kalau yang saya ingin kuatkan di sini pendapat kedua. Pendapat kedua. Karena di sini lebih kuat ininya tadi. Kiasnya kan, kiasnya mantap nih. Jadi ketika kita puasa dari terbit fajar, rentetan terus zuhur, asar, mau maghrib nih. Ilal lail sampai maghrib. Setelah itu udah habis puasa, ya kan? Udah tidak bisa kita lanjutkan. Karena udah sampai tujuannya nih. Ilal ghayah, haddul ghayah. Begitu juga ila al-mirfaqain. Kalau sudah sampai tujuan, udah sampai di sini juga sudah sah. Nggak perlu ke atas. Adapun ke atasnya nanti itu adalah tambahan. Quran muhajjalin min asaril wudu. Di sini kan qaulul awal yajibu ghuslul mirfaqain ma'al yadain. Dia menguatkan pendapat yang pertama. Lianna hadis Abi Hurairah jaa bayan lil murad bil ayah faqad kana
يدخلهما في الغسل لأن الغاية إذا كانت من جنس الغاية فإنها تدخل فيه والمرفق من جنس اليد فيدخل في الغسل. Nah, jadi pendapat yang saya ingin kuatkan di sini adalah pendapat yang kedua. Jadi wallahu alam ya.